Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waluqatam min lisani yafqahu qawli ba'da. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-11, yaitu berkenaan dengan babul mujahadah, bersungguh-sungguh menunaikan amal soleh. Taib, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk baginya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama dengan orang-orang yang muhsin, bersama dengan orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Taib. Barakallahu fiikum. Maka berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-mujahadatu ta'ni mujahadatun nafsi. Yang dimaksud dengan mujahadah atau berusaha bersungguh-sungguh adalah seseorang berusaha mengekang hawa nafsu pada dirinya. Ini dikatakan mujahadah. Yang dikatakan bersungguh-sungguh adalah seseorang berusaha untuk mengekang, menahan hawa nafsu pada dirinya, wa mujahadatu ghairihi, dan mengekang hawa nafsu pada orang lain. Fa amma mujahadatul insan nafsahu, adapun yang dimaksud dengan seseorang mengekang hawa nafsu pada dirinya, dia berusaha untuk menahan atau tidak
terjatuh kepada hawa nafsu disebabkan atas dirinya, maka Syekh mengatakan fa innaha min asyaqqil asya', maka sungguhnya hal tersebut adalah sesuatu yang paling berat dilakukan oleh seseorang. Wala tatimmu mujahadatal ghairi illa bimujahadatin nafsi awalan, maka tidak akan sempurna seseorang membenarkan atau memperbaiki hawa nafsu orang lain kecuali dia memperbaiki dirinya dulu. Ini yang harus kita fahami. Ya, kalau misalkan kita ingin memperbaiki keburukan atau kesalahan orang lain, ya terutama anak kita misalnya atau istri kita, maka tidak akan mungkin kecuali kita perbaiki diri kita dulu. Kesalahan kita, kekurangan kita, maka kita baru bisa untuk memperbaiki, mengekang hawa nafsu orang lain. Wa mujahadatun nafsi takunu bi an yujahidal insan nafsahu ala syai'ain, kata Syekh. Adapun bersungguh-sungguh untuk menahan hawa nafsu pada diri seorang itu bisa dengan dua cara. Dua cara. Yang pertama, ala fi'li ta'at, yaitu mengekang hawa nafsu di atas ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ala tarkil ma'asi, yaitu mengekang hawa nafsu diri kita ini untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan atau meninggalkan dosa. Lianna fi'la ta'ati saqilun 'ala nafsi, karena perbuatan ketaatan kepada Allah ini sesuatu yang sangat berat yang dilakukan oleh manusia. Ini berat, jamaah, jujur. Kita berbuat taat ini susah sekali. Illa man khaffafahu Allahu alaih, kecuali orang-orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Fatarkul ma'asi kadzalika sakilun 'ala nafsi illa man khaffafahu Allahu alaihi. Begitu pula meninggalkan kemaksiatan adalah sesuatu yang tidak mudah bagi kita kecuali orang-orang yang Allah mudahkan, orang-orang yang Allah berikan rahmat baginya. Contohnya apa? Kita berbuat kebaikan atau beramal kebaikan yang mudah bagi kita, yaitu kita istiqamah atau kita senantiasa melakukan sholat malam, sholat qiyamul lail 11 rakaat di malam hari, kemudian diiringi setelah itu sholat 2 rakaat qobliyah subuh, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat witir, kata para ulama. Jadi 2 sholat yang tidak pernah Rasul tinggalkan seumur hidupnya. Yang pertama adalah sholat witir, yang kedua adalah sholat qobliyah subuh, sholat sebelum subuh. Ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul dalam keadaan beliau hadir maupun dalam keadaan beliau safar. Ini makanya kita berusaha untuk apa? Mengerjakan amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Itu dengan cara apa? Bersungguh-sungguh kita untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Itu di mana kita ketahui orang-orang yang bisa melakukan sholat malam adalah orang-orang yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sembarangan. Ya, orang-orang yang bisa istiqomah atau dia rutin setiap malamnya dia 11 rakaat, ataupun dia melihat dirinya mampu hanya bisa sholat 3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat witirnya. Itu yang dia mampu untuk setiap harinya. Maka orang-orang tersebut adalah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di waktu manusia tertidur, di waktu manusia terlelap dengan dunia. Taib. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang dia beramal
dengan amalan yang kecil, misqala dzarrah, yaitu amalan yang kecil, maka Allah akan berikan kebaikan baginya. Ini kita misalkan berniat saja untuk bangun malam atau untuk sholat qobliyah subuh, maka Allah akan catat baginya amalan kebaikan bagi dirinya. Taib. Ini orang-orang yang apa? Kata Syekh, orang-orang yang bisa melakukan ketaatan di atas agama Allah adalah orang-orang yang Allah mudahkan baginya kebaikan. Begitu pula orang-orang yang bisa meninggalkan keburukan, kemaksiatan adalah orang-orang yang Allah mudahkan baginya untuk meninggalkan kemaksiatan. Fatahtajun nafs ila mujahadati la siyama ma'aqillati raghbati fil khair. Maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan untuk bersungguh-sungguh manusia dalam menunaikan amal ibadah kebaikan, walaupun sedikit keinginan di dalam hatinya. Walaupun misalkan dia belum sepenuhnya, belum bisa, Ustaz, ana belum bisa untuk istiqomah, ana belum bisa bersungguh-sungguh misalkan untuk beramal kebaikan. Ya, semampu kita. Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah amalan yang istiqomah, amalan yang continue, walaupun itu sedikit, bukan yang dilihat itu amalan yang banyak. Rasul yang mulia bersabda di dalam hadis yang sahih, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai, yang paling Allah ridhoi, yang paling Allah sukai adalah apa? Amalan yang sedikit, tidak banyak, tapi dia istiqomah, continue dia dalam beramal. Ya, tidak terputus. Tidak hari ini misalkan dia beramal, nanti besok dia enggak. Nanti misalkan besok lagi dia beramal, besok lagi dia tidak. Maka ini tidak dikatakan sebagai amalan yang istiqomah atau amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fikum. Maka usahakan dalam diri kita apa? Tanamkan atau munculkan kecintaan terhadap kebaikan. Itu yang paling utama dalam bersungguh-sungguh dalam menunaikan amal soleh. Maka kita katakan tidak akan mungkin seorang bisa berbuat kebaikan kecuali ada di dalam hatinya tertanam keinginan untuk berbuat kebaikan. Antum kalau nggak percaya nanti, antum mungkin nggak kira-kira antum bisa istiqomah atau bersungguh-sungguh beramal untuk tadarus Al-Quran misalnya. Tadarus Al-Quran aja setelah subuh atau setelah maghrib contohnya. Kalau nggak ada dalam diri kita kesungguhan, maka itu tidak akan mungkin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada aja alasannya. Hari ini malas, nanti besok apalagi alasannya? Mau pergi, nanti besok lagi alasannya apalagi? Ada urusan dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah tertanam dalam hatinya kesungguhan, mujahadah, kata Allah apa? Tadi sudah dijelaskan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam agama kami atau menjalankan atas agama kami, maka kami akan berikan petunjuk baginya. Maka Allah akan mudahkan baginya. Itu yang harus paling utama, inti bagi kita apa? Untuk memunculkan kesungguhan di dalam hati kita. Fa innal insana yu'ani min nafsihi mu'anatan syadidatan, karena manusia itu butuh pertolongan atau butuh bimbingan dari Allah, dengan bimbingan yang sangat berat sekali. Liyahmiluha ala fi'lil khair, untuk membawanya kepada amalan kebaikan. Terus jangan lupa jamaah, ya, jangan kita merasa kita sudah bisa sholat 5 waktu, kemudian kita bisa sholat berjamaah 5 waktu, subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian kita sombong, gampang ini berbuat kebaikan. Ini kita jangan sombong seperti ini. Semuanya itu atas bimbingan Allah, semuanya itu atas arahan dari Allah, bukan dari kekuatan kita, bukan dari kemampuan kita. Ya, maka demi Allah kita katakan, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena bimbingan Allah, maka kita nggak bisa seperti ini, duduk di majelis ilmi, atau kita tidak bisa untuk sholat subuh berjamaah atau
tadarus Al-Quran atau bersedekah dan sebagainya. Ya, orang-orang yang sombong sajalah orang-orang yang bisa yang mengatakan, ini gampang, ini ibadah. Ya, jadi sama seperti maka sama seperti Qarun nanti dia. Jadi dia merasa dirinya harta yang dimilikinya adalah dari hasil jerih payahnya, kemampuan yang ada pada dirinya. Taib, barakallahu fikum. Orang Qarun itu dikisahkan dulunya dia adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya apa-apa dia. Tidak memiliki harta. Kemudian Allah kasih dia fitnah sedikit saja. Allah berikan dia harta sedikit. Sedikit saja. Kemudian dikisahkan gudang hartanya Qarun itu tidak bisa diangkat kecuali dengan 7 orang perkasa. Kuncinya, itu bisa bayangkan. Kuncinya yang dimiliki oleh Qarun ini tidak bisa diangkat kecuali dengan 7 orang yang badannya perkasa. Makanya dikatakan Qarun, kemudian Allah berikan dia sedikit harta, Allah muliakan dia dengan harta. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbalik tidak mengesahkan Allah lagi. Kemudian dia meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia terfitnah dengan harta, dia mengatakan sesungguhnya harta yang dimiliki oleh diriku ini semuanya adalah hasil dari usaha dan jerih payah yang aku lakukan selama ini. Maka Allah hancurkan, Allah terbalikan hartanya berserta dengan dirinya di dalam tanah. Maka dikatakan Qarun. Makanya kalau ada orang yang lebih kaya pada hari ini, nggak ada apa-apa yang dibanding Qarun. Ya, orang yang lebih kaya semenjak hancurnya Qarun sampai nanti akhir dunia tidak ada apa-apa yang dibanding Qarun. Taib. Wa min ahammi ma yakun min hadza, dan dari yang paling terpenting untuk perkara ini adalah mujahadatun nafsi 'alal ikhlas, yaitu bersungguh-sungguh berusaha untuk mengekang hawa nafsu di atas keikhlasan kepada Allah. Ini yang harus kita tanamkan. Antum atau kita semua di sini beribadah itu ikhlas karena Allah. Jangan karena manusia, karena ingin dilihat atau ingin didengar. Ini amalan ikhlas, ini amalan yang paling berat. Amalan yang sangat-sangat berat sekali yang dilakukan oleh para salaf terdahulu, yaitu para tabi'in. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidaklah amalan yang lebih berat yang aku lakukan adalah amalan ikhlas. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan, diriku mempelajari ilmu ikhlas itu selama 40 tahun dari umurnya. Jangan kita merasa bisa kita mengerjakan kemudian kita merasa sudah ikhlas karena Allah. Berat jemaah. Karena apa? Ini janjinya iblis ini. Janjinya iblis sebelum dia dikeluarkan, dilemparkan dari surga Allah, maka dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Allah. Dia mengatakan, fa bi'izzatika, maka demi keagungan kemuliaan Kau wahai Rabb, la'aghwiyannahum ajma'in, maka aku pasti akan memalingkan anak cucu Adam semuanya dari menyembahmu. Ini janjinya iblis. Apa? Kecuali syaratnya satu, kata iblis, yang tidak bisa diganggu oleh iblis. Illa min ibadikal mukhlasin, kata iblis, kecuali dari hambamu yang ikhlas. Itu tidak akan mungkin bisa tembus diganggu oleh iblis. Itu aja syaratnya satu, ikhlas. Yaitu ikhlas dengan cara benar. Ya, mengikhlaskan diri kita itu karena Allah dengan cara yang benar. Taib. Itu dalam beribadah, kata Syekh. Fa innal ikhlasa amruhu azim, karena keikhlasan adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Hatta inna ba'dhas salaf yaqul, bahkan sebagian salaf mengatakan, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha 'alal ikhlas, tidaklah sesuatu yang paling berat atasku di mana aku berusaha untuk bersungguh-sungguh di atas keikhlasan. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, yang dimaksud dengan ikhlas itu apa?
Ini kan kita bertanya-tanya, apa sih ikhlas, Ustaz? Jadi kalau gitu bagaimana ikhlas, Ustaz? Maka beliau mengatakan yang dimaksud dengan ikhlas adalah tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu namanya riya. Atau meninggalkan amalan karena manusia. Contohnya apa? Antum mau ke masjid, melangkahkan kaki antum ke masjid, kemudian ada orang yang bilang, "Wih, mantep banget ini Bapak, rajin banget ke masjid." Terdengar oleh dia sampai ke telinganya, kemudian dia meninggalkan amalan tersebut karena manusia itu, maka itu sudah namanya riya. Malas ke masjid, diomongin mulu sama orang, pulang aja mending sholat di rumah. Itu namanya apa? Riya. Meninggalkan amalan karena manusia. Ya. Kemudian apa kata Al-Imam Fudail Niat selanjutnya? Wal amalu li ajlin nas syirkun, dan beramal karena manusia itu namanya syirik. Ya. Apa contohnya? Dia datang ke masjid, kemudian dia lihat ada orang memperhatikan dirinya. Wah, ini orang rajin banget ini ke masjid. Rajin banget Pak, tiap hari ke masjid, gak pernah putus sholat berjamaahnya. Sampai saya lihat Bapak setiap hari sholat berjamaah. Iya dong. Nah, ini mengerjakan amalan karena manusia, apa namanya tadi? Syirik. Saudara kandungnya riya, gak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Lantas bagaimana yang dimaksud dengan ikhlas? Kemudian Al-Imam Fudail Niat melanjutkan, wal ikhlas bi an yu'afika Allah minhuma. Yang dimaksud dengan keikhlasan adalah engkau mencukupkan dari keduanya hanya karena Allah saja. Wah, susah Ustaz. Ya itu. Kalau gampang mah surga penuh. Kan? Kalau mudah kita, amalan ikhlas itu surga itu penuh. Anda katakan, jadi bagaimana Ustaz? Maka ketika antum melangkahkan kaki antum itu keluar rumah, kemudian ada orang yang berkata, wah ini orang rajin banget ke masjid, terus jalankan saja terus antum. Langkahkan kaki antum sampai ke masjid, kemudian ada orang yang muji, wah rajin banget Pak ke masjid, antum terus langkahkan kaki antum sambil antum berkata, berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu senjatanya. Karena Rasul sendiri yang mengatakan, Rasul tidak pernah putus dari berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Karena hati ini berbolak-balik jamaah. Ya antum jalan aja 2 langkah mau ke masjid, kemudian ada orang yang lihat antum, langsung hati itu berbalik. Wah, ini kayaknya orang ngeliatin aneh mulu nih. Ya kan? Kemudian nanti dia berbalik lagi. Astagfirullahaladzim. Aneh kan ke masjid ikhlas karena Allah. Nanti dia baru masuk ke pintu, diberi salam oleh temannya, Masya Allah Bapak rajin banget ke masjid. Paling duluan berbalik lagi dia niatnya. Bukan karena Allah, karena dipuji oleh manusia. Sampai nanti yang dilihat oleh Allah apa? Akhir dari amalan ibadah yang dilakukan olehnya. Itu yang dicatat oleh Allah. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasul. Hadis sahih. Sesungguhnya amalan itu nanti dilihat apa? Dari akhir amalannya. Ya, kalau misalkan kita nanti atau kita hari ini sholat berjamaah atau sedekah ataupun beramal kebaikan, semuanya itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhir dari amal kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat ke-29, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra." Dan tidaklah sesuatu yang kalian lakukan, usahakan terhadap diri kalian, yaitu dari kebaikan, maka kalian akan mendapatinya di sisi Allah kebaikan yang sangat besar. Tapi tadi syaratnya apa? Kita berusaha beramal karena Allah, bukan karena
manusia, ingin dilihat atau ingin didengar. Ini harus kita hilangkan semuanya. Kemudian firman Allah yang lain, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 273, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan tidaklah apa yang dilakukan oleh kalian dari kebaikan kecuali Allah tahu semua niat kita. Allah tahu niat kita semua. Kita duduk di sini di majlis ilmi, Allah tahu niat kita. Ada yang cuma nyantai-nyantai saja, kemudian ada yang cuma nggak enakan, kemudian ada yang cuma ikut-ikutan saja, ada yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat jamaah, seseorang yang dia duduk di majlis ilmi, apapun dia bentuk niatnya itu, asalkan karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya selama dia di majlis ilmi. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun antum enggak paham apa yang diomongin oleh ustaz. Walaupun kita enggak paham apa yang diomongin oleh ustaz, oleh syekh ataupun oleh siapa pendakwah, kemudian antum duduk di majlis ilmi, antum mendengarkan, antum tidak mendengarkan, sama saja Allah akan berikan ampunan semuanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi penuntut ilmu syar'i. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan tidaklah amalan yang paling cepat untuk menghantarkan manusia ke surga kecuali apa? Kecuali menuntut ilmu syar'i, mendatangi majlis ilmi. Karena ini janji Allah dalam lisan Rasulnya. Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia berusaha untuk menempuh jalan mencari ilmu agama, bukan mencari ilmu dunia. Ini Rasul yang mengatakan, bukan mencari ilmu kedokteran, ilmu apalagi kimia dan sebagainya, tapi dia berusaha untuk mencari ilmu agama Allah dalam sepekan minimal 1 kali, atau dalam sebulan minimal 1 kali. Dia berusaha untuk mempelajari agama Allah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah melihat hambanya sedang di majlis ilmi, Allah merintahkan malaikatnya untuk apa? Untuk mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya. Kemudian malaikat bertanya, "Ya Rabb, ada hambamu yang dia di ujung, dia tidak mengetahui, dia duduk, kemudian dia tidak berniat untuk hadir di majlis ilmi." Antum bisa bayangkan. Tapi dia satu lingkup dengan kaum muslimin yang sedang bermajlis ilmi. Apa kata Allah? Ampuni dosanya. Itu bisa bayangkan, ampuni dosanya. Dia tidak niat, itu bisa bayangkan. Dia tidak niat hanya untuk duduk saja. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk apa? Mengampuni dosanya. Bagaimana kalau dia duduk, kemudian dia niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, maka lebih lagi Allah akan berikan pahala baginya, Allah mudahkan surga. Barakallahu. Makanya dari awal sudah kita katakan, surga itu apa? Wa haffatil jannah bil makarim. Allah hiasi, Allah lingkari surga itu dengan apa? Dengan sesuatu yang menyulitkan atau sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ini dari sifatnya surga. Ngapain kajian, ngapain ke masjid, ngapain sholat berjamaah, ngapain sedekah, ngapain amal kebaikan, kagak ada manfaatnya buat aneh, itu kebaikan. Tapi giliran keburukan apa kata Allah, kata Rasul, wa haffatin nar bisyahwat. Allah hiasi neraka itu dengan apa? Dengan syahwat, hawa nafsu. Ada nggak orang yang berbuat keburukan itu nggak bayar? Anda tanya sama teman, ada nggak? Ada nggak kira-kira? Mabuk bayar, ya kan? Judi bayar nggak? Gak bayar Ustaz, Anda dikasih ya. Sama aja kan dikasih dia, bayar. Apa lagi? Zina, Anda gratis Ustaz? Gratis dari mana? Bayar kan? Bayar zina itu. Apalagi yang gak bayar itu? Semua maksiat itu bayar. Semua kemaksiatan itu bayar. Kelabing, kemudian kemana? Dan sebagainya, semua itu bayar semuanya. Ini karakter dari sifat yang neraka Allah.
Tinggal kita pilih aja. Famay ya'mal, barang siapa yang ingin dia melakukan perbuatan kebaikan, maka Allah tunjukkan ini adalah kebaikan, surga Allah, dan barang siapa yang menginginkan keburukan neraka Allah, maka ini adalah jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Barakallahu. Walihada kana jazaa'ul mukhlisin, oleh karena itu kata Syekh, balasan bagi orang-orang yang ikhlas, anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi haramallahu 'alan nar. Ini balasan bagi orang-orang ikhlas, yaitu siapa saja yang dia mengatakan di dalam hatinya yakin dengan mengucapkan, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, maka secara ikhlas karena Allah, Allah akan haramkan baginya neraka jahanam. Ini semuanya. Semua muslim di muka bumi ini, siapa saja yang dia mengikhlaskan kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, diikrarkan, kemudian diamalkan dengan benar, maka Allah haramkan baginya neraka ini pasti. Hadisnya hadis sahih yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Akan tapi apa kata saya? Walakin mata yakun hadzal amr. Pertanyaan bagi saya, kapan seorang bisa merealisasikan hal ini? Kapan kita bisa mengamalkan hal ini? Ini pertanyaan besar bagi kita. Jangan ngomong saja. Kita sudah ikhlas, Anda udah ikhlas kok. Anda udah sedekah berjuta-juta, berjut-jut, kemudian Anda sudah sholat berjamaah, Anda sudah sholat 5 waktu nggak pernah tinggal, Anda sudah puasa Senin Kamis, kapan bisa terrealisasi? Pertanyaan kita. Maka saya mengatakan, inna hadzal amr syadidan jiddan. Perkara ini perkara yang sangat sulit bagi kita. Enggak gampang jemaah, enggak mudah. Fal mujahadatu 'alal ikhlas lillahi min asyaddi ma yakunu 'ala nufus. Bersungguh-sungguh untuk ikhlas karena Allah adalah perkara yang sangat sulit yang dilakukan oleh manusia untuk mengekang hawa nafsunya. Ini paling sulit kita, amalan ikhlas. Tadi sudah kita jelaskan, salah seorang salaf terdahulu mereka mempelajari ilmu ikhlas itu selama berapa tahun? 40 tahun. Dari umurnya baru bisa mempelajari ilmu ikhlas. Di antara insan yuhibbu an yakuna marmuqan. Ini sifat manusia. Karena apa? Mereka menginginkan apa? Terkenal. Ini sifat yang pertama. Ingin menjadi orang yang TOP, top. Dikenal, dipandang, dihargai, dihormati. Ini sifat manusia. Kan? Ketika dia berbuat amal kebaikan, dia ingin dilihat. Ingin apa? Dipuji. Ini sifatnya manusia. Kemudian yang kedua apa? Wa yuhibbu an yakuna muhtariman, agar dia dihormati oleh manusia. Wa yuhibbu an yuqal inna hadza rajul 'abid, dan dia ingin didengar atau ingin dilihat, dia ingin disaksikan bahwasanya adalah orang yang rajin ibadah, atau orang yang rajin sedekah, atau orang yang rajin berbuat amal kebaikan. Ini sifatnya manusia. Kebanyakan dari kita pengen apa? Pengen dipuji, ditinggikan dan dihormati oleh manusia. Maka disitulah pintu syaitan, kata Syekh. Fayadkhulu syaitan 'ala al-insan min hadzal bab. Maka disitulah pintu syaitan untuk masuk kepada manusia dari hal tersebut. Maka tutup celah pintu tersebut. Kalau misalkan dalam hati kita, jadi bagaimana Ustaz? Ketika saya sholat, misalkan sholat sunnah qobliyah subuh, saya awalnya niat karena Allah, Allahu Akbar. Ketika awal saya niat karena Allah. Ketika saya baca surat Al-Fatihah, kemudian saya lihat ada orang di sebelah saya yang melihat saya, memperhatikan saya, Ustaz. Saya berubah niatnya, bukan karena Allah lagi, Ustaz. Niat saya bukan karena manusia ingin dilihat oleh orang tersebut. Kemudian bagaimana? Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tetaplah kita beramal kebaikan karena Allah dan perbaiki niat kita sampai selesai beramal. Itu caranya. Perbaiki niat kita. Ketika kita niatnya awal karena Allah, kemudian berubah karena manusia, kemudian berubah lagi karena Allah, maka usahakan di akhir salam ketika sholat kita tutup dengan niat kita karena Allah, maka itu yang akan dicatat oleh malaikat.
Lah terus bagaimana Ustaz? Jadi malaikat tahu dong Ustaz niat kita. Iya. Malaikat pencatat amal kebaikan, amal keburukan Allah perintahkan untuk mengetahui isi hati manusia. Khusus bagi mereka berdua. Ya, malaikat para pencatat amal kebaikan dan amal keburukan Allah perintahkan untuk apa? Mencatat amal-amal kebaikan mereka. Tanpa mereka mengetahui, tanpa mereka membicarakan atau berkata saya sudah niat ikhlas karena Allah malaikat. Enggak, sudah tahu mereka. Itu dijelaskan oleh siapa? Oleh Syekh bin Baz di dalam fatwa beliau rahimahullah taala. Ini khusus bagi malaikat pencatat amal kebaikan dan amal keburukan, yaitu malaikat raqib dan atid. Barakallahu. Maka disitulah pintu syaitan untuk apa? Memasuki manusia. Wa yahmiluhu ala muratin nas, dan dibawalah oleh syaitan dengan ria kepada manusia. Waqad qala Nabi, karena sejatinya Rasul yang mulia bersabda di dalam hadis yang sahih, man sama'a sama'allahu bihi, barang siapa yang dia beribadah beramal untuk didengar oleh manusia, maka Allah perdengarkan amalannya. Ini janjinya Allah. Kalau seorang itu dia berniat, dia beribadah itu karena ingin didengar oleh orang, maka Allah akan perdengarkan. Wa man ra'allahu bihi, dan barang siapa yang dia beribadah beramal hanya untuk dilihat oleh orang, maka Allah akan perlihatkan amalannya. Allah akan tampakkan amalannya dia. Yaitu dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nauzubillah. Wa niyyatillah. Baik. Wa kadzalika aidan mimma yujahidul insan nafsahu alaihi fi'lu ta'at asy-syaqqa. Begitu pula yaitu seorang bersungguh-sungguh untuk berbuat amal kebaikan dari puasa, kemudian sholat. Yang paling sulit bagi kita, kata Syekh, sholat berjamaah. Ini yang paling sulit untuk kita istiqomah, bersungguh-sungguh menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Ini sulit. Apa kata Syekh? Kasirun minan nas, dan banyak dari manusia yusahil alaihi an yusalliya fi baiti. Mereka apa? Bermudah-mudahan untuk sholat di rumahnya. Ini sholat apa yang paling mudah mereka untuk sholat di rumah? Sholat subuh, kemudian sholat zuhur, apa lagi? Dan sholat isya. Ini yang paling susah. Paling susah untuk dilaksanakan sholat istiqomah di masjid. Makanya jamaah, kalau antum tidak bisa istiqomah untuk sholat 5 waktu, usahakan sholat 2 waktu ini antum tidak pernah tinggal berjamaah. Sholat apa? Subuh dan isya. Karena ini ancaman janji dari Rasul, orang-orang yang meninggalkan 2 sholat itu, maka dia orang-orang munafik. Ini orang-orang munafik. Rasul yang mulia SAW mengatakan dalam hadis yang sahih yang terkenal oleh Imam Bukhari dan Muslim, asqalus salawati 'alal munafiqin. 2 sholat yang berat dikerjakan oleh orang munafik, sholatul isya wa sholatul fajr, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Kemudian Rasul yang mulia melanjutkan, lau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya mereka orang-orang munafik mengetahui keutamaan, kebesaran, keagungan pahala sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma walau habwan, maka mereka pasti akan datang dengan cara merangkak. Dengan cara merangkak ya. Kalau seandainya mereka mengetahui kebesaran, keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, tapi apa buktinya kita? Ya, banyak di antara kita yang sholatnya di rumah, sholat isya, sholat subuh. Maka usahakan kalau kita nggak bisa istiqomah 5 waktu, usahakan 2 waktu itu tidak pernah tinggal. Tapi usahakan semua kalau bisa, semua kalau bisa 5 waktu, maka terhindar darinya kemunafikan. Di dalam hadis yang sahih, Rasul yang mulia bersabda, barang siapa yang dia bisa melaksanakan sholat bersama dengan imam 40 hari, melakukan sholat bersama dengan imam takbiratul ihram, maka dia terbebas daripada nifaq, kemunafikan. 40 hari. Berat kan? Sholat berjamaah di masjid, ini yang paling sulit bagi kita Ustaz. Hatta orang yang sudah ngaji, bahkan orang yang sudah ngaji sekalipun susah bagi kita ini.
untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya kan Ustaz, kan sholat kan hukumnya sunnah Ustaz. Mazhab Syafi'i, ya kan, mengatakan nggak mau Ustaz sholat di rumah. Dari mana? Bahkan sebagian besar, Ali bin Abdullah mengatakan dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar Anda bisa cek, termasuk dosa besar adalah apa? Meninggalkan sholat berjamaah. Termasuk dosa besar. Kalau dia meremehkan kalau dia meremehkan apa? Sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Tayyib, barakallahu. Adapun yang lain apa? Contoh yang kedua kata Syekh, yaitu meninggalkan rokok. Ini yang paling susah bagi kita. Ini yang kedua, meninggalkan rokok. Apa kata Syekh? Dahulu sebelum para dokter menemukan bahaya rokok, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan haram, dikiaskan dengan apa? Dengan barang-barang terlarang, narkotika. Kemudian setelah para dokter menemukan, meneliti bahaya rokok, Anda bisa lihat di tempat kotak bungkus rokok apa tulis rokok bisa membunuhmu kata dokter. Ini sepakat para dokter. Ada nggak para dokter yang mengatakan rokok bisa membuat engkau tersenyum? Ada nggak tertawa bahagia? Ada nggak rokok bisa membunuhmu dan menyebabkan kanker? Kemudian apa lagi? Janin dan sebagainya. Tapi apa? Sedikit dari kita yang bisa meninggalkan rokok kecuali orang-orang yang Allah berikan keutamaan bagi dirinya. Baik, barakallahu. Yang ketiga, apa contoh dari ketiga meninggalkan kemaksiatan? Yaitu berdusta dan berbohong. Ini yang paling sulit bagi kita. Kayaknya Ustaz kalau hari ini nggak bohong, nggak enak Ustaz. Ya, pulang dari masjid kajian, masjid ilmi kita, pulang ke rumah, ketemu dengan anak-anak kita. Ayah baru pulang dari mana? Dari kajian. Ayah mana? Katanya janjinya mau ngasih beli permen. Dan lupa dia, bohong dia. Nanti ya ayah baru pulang dari kajian. Nanti ayah beliin ya. Jadi nanti ayah beliin. Ini termasuk bohong dia. Tiba-tiba nggak dibeliin lagi. Dia sudah dua dia, dusta dan dia mengingkari janji. Dua dia. Ini termasuk dari apa? Amalan-amalan munafik. Apa kata Rasul? Termasuk dari sifat orang munafik, idza hadatsa kadzdzaba. Jika dia berbicara dia berbohong, dan jika dia berjanji dia mengingkarinya. Termasuk dari amalan-amalan orang-orang yang munafik. Kemudian dalam hadis yang sahih Rasul yang mulia bersabda, dusta, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta akan mengantarkan seorang kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan akan mengantarkan kepada neraka Allah. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yattabi'a indallahi kadzaban. Dan seorang yang dia berdusta, terus berdusta, maka Allah akan cap dirinya sebagai seorang pendusta. Antum mau nggak dicap sama manusia sebagai pendusta? Ya nggak mau lah Ustaz, enak aja lagi dicap sama pendusta. Orang anak ini yang mengecap ini siapa? Allah langsung. Allah yang mencap dia sebagai seorang pendusta karena dia bermudah-mudahan dalam berdusta kepada manusia. Nauzubillah, na'udzubillah min dzalik. Barakallahu. Adapun bermujahadah bersungguh-sungguh terhadap orang lain dijelaskan oleh Syekh, yaitu dengan dua cara. Yang pertama dengan cara ilmu wal bayan, ilmu dan penjelasan. Yang kedua dengan cara silah, yaitu dengan cara senjata dan fisik. Yang pertama dengan ilmu dan penjelasan, yaitu menjelaskan kepada kaum muslimin yang dimana di dalamnya terdapat orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini akan ada terus sampai hari kiamat. Akan ada mereka bersatu masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, dan cara mengingkari mereka itu dengan apa? Dengan cara ilmu dan penjelasan-penjelasan dari para ulama, bukan dengan apa? Bukan dengan memerangi mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 73, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik
waqrud alaihim, dan bersikap keraslah engkau kepada orang kafir dan orang-orang munafik. Wa ma'wahum jahannam, sesungguhnya tempat mereka kafir dan munafik di mana? Di neraka jahanam. Wa bi'sal masir, maka neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat. Apa urusan sifat orang munafik? Munafik i'tiqad, ya, keyakinan bukan amali. Apa sifatnya? Orang-orang munafik sifatnya adalah mereka tidak senang Islam itu berjaya. Mereka tidak senang Islam itu menang. Mereka tidak senang Islam itu bangkit. Mereka tidak senang Islam itu di atas dari semua agama. Ini sifat ciri dari orang munafik. Itu. Kalau ada pada kita, maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mematikan diri kita. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib barakallahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yatahaddatsun nas bi anna Muhammad yaqtul ashabu. Pertanyaan kita, Ustaz, loh kalau begitu kenapa dulu Rasul tidak membunuh orang-orang munafik ketika di dalam itu ada orang-orang munafik bersama dengan para sahabat? Bagaimana jawabannya? Kenapa nggak dibunuh aja Ustaz biar tidak ada orang munafik? Apa kata Rasul dalam hadis yang sahih? Janganlah engkau membuat manusia itu mengatakan, mengira bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya, karena mereka bercampur dengan kaum muslimin ketika itu. Jadi kalau misalkan Rasul memerintahkan untuk memenggal orang munafik tersebut, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu, maka akan rusak nanti kaum muslimin. Wah, masa Muhammad bunuh sahabatnya sendiri? Kan bisa repot kita nanti. Fitnahnya lebih besar daripada hukumannya, maka dibiarkan oleh Rasulullah SAW kejadian hal tersebut. Dan banyak lagi kejadian-kejadian lain. Ketika Rasul pulang dari perang Tabuk bersama dengan para sahabatnya, kemudian ada salah seorang munafik yang mengatakan, tidaklah aku pernah melihat orang yang paling buncit perutnya kecuali mereka. Menunjuk pada siapa? Rasul dan para sahabatnya. Dan orang yang paling pendusta kecuali mereka, dan orang yang paling penakut kecuali mereka. Ini orang-orang munafik kayak gini sifatnya. Tidak senang dengan para sahabat, tidak senang dengan Rasul, maka ini sifat inti dari orang-orang munafik. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Walihada kana wajib 'ala syababil ummatil islamiyah. Oleh karena itu wajib bagi pemuda Islam, kata Syekh, an yata'allamul ilma 'ala wajhin rasikhin sabit, untuk mempelajari ilmu dengan memperdalami ilmu dengan benar. Para pemuda syabab generasi Islam, maka wajib bagi mereka untuk mempelajari ilmu dengan sebenar-benarnya, la 'ala wajhi sathin kama yujad fi katsirin min buyutil ilm. Itu tidak hanya mempelajari kulitnya saja, dari luarnya saja. Islam itu, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, itu doang dipelajari oleh para pemuda. Sahabat Nabi ini nggak tahu mereka sekarang. Taunya siapa? Pemain bola, K-pop, itu yang tahu oleh mereka. Mereka lupa bahwa agama Islam itu akan berjaya di tangan siapa? Di tangan para pemuda-pemuda Islam yang menghantarkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita di atas istiqamah dan di atas musibah fitnah subhat dan fitnah syahwat yang bisa menghancurkan agama dan keislaman kita. Wa sallallahu mustaqim, dan semoga bermanfaat. Silakan Allah taala